Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi di bagian kelima dari pertemuan kita tentang analisis laporan keuangan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai analisis rasio profitabilitas. Bahkan kalau kawan-kawan masih belum paham, dibaca dulu sambil difahami lagi dan kita masuk ke pertemuan selanjutnya. Apa pembelajaran kita hari ini teman-teman? Kita berbicara mengenai rasio investasi, rasio investor. Nah, bagaimana itu rasio investor? Contoh soal dan simpulan. Sekali lagi, saya tak bosan-bosan menyampaikan ke teman-teman supaya lebih paham, memahami tentang analisis rasio. Analisis rasio itu dilakukan untuk membandingkan antara satu angka dalam pos laporan keuangan dengan pos lainnya sehingga memiliki makna atau arti. Analisis rasio juga merupakan analisis yang menunjukkan hubungan matematik sekaligus perbandingan antar elemen laporan keuangan pada suatu periode tertentu. Jadi keyword atau kata kunci di sini adalah membandingkan pada periode tertentu dan memiliki makna atau arti. Rasio investor atau rasio pasar merupakan rasio yang bermanfaat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan kembalian atau return atau imbalan kepada para pemberi darah, khususnya investor yang ada di pasar modal. Merupakan rasio yang sangat bermanfaat bagi para investor untuk menilai kinerja sekuritas saham di pasar modal. Tujuan analisis sekuritas saham di pasar modal adalah untuk menentukan sekuritas saham dan apa produk-produk derivasi yang secara teoritis menguntungkan. Nah, kalau kawan-kawan bertanya apa sih sebenarnya pasar modal, apa itu derivasi? Nah, pasar modal itu adalah salah satu pasar di mana atau pasar di mana menjual. Nanti ini pasar virtual yang mana menjual sekuritas-sekuritas dalam artinya saham, obligasi dan lain sebagainya. Nanti kita akan lebih banyak membahas ini di materi analisis investasi. Di pasar keuangan dan pasar modal. Di situ nanti kita akan bahas. Oke. Keuntungan investasi dari saham yang diharapkan itu pada dasarnya terdiri atas dua macam, yaitu perubahan harga sekuritas yang bersangkutan serta dividen atau pembagian. Biasanya dividen itu merupakan keuntungan daripada investasi yang bersifat jangka panjang dan capital gain merupakan keuntungan investasi yang bersifat jangka pendek. Jenis-jenis rasio ini meliputi earning per share, price earning, dividend payout ratio, dividend yield, percentage of retained earning, book value, price to book value, operating cash flow per share, dan operating cash flow to cash dividend. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Jadi sekali lagi kalau kita berbicara investasi itu ada dua. Jangka pendek itu kita berinvestasi saham atau obligasi dan lain sebagainya, itu berubah harganya. Dan dividen itu biasanya untuk jangka panjang, dan capital gain itu untuk jangka pendek. Dividen itu dibagi atas dasar investasi kita sebagai investor pada saham. Dan capital gain itu adalah selisih daripada harga penempatan dan harga penjualan daripada saham yang kita miliki. Nantilah untuk lebih jelasnya kita akan bahas itu di materi tentang pasar saham dan pasar modal. Earning per share. Nah, itu rumusnya itu laba bersih dikurangi dividen untuk saham preferen dibagi rata-rata tertimbang jumlah lembar saham. Nah, rasio ini bermanfaat untuk mengukur besarnya laba yang dapat dihasilkan dan berpotensi untuk dibagikan sebagai dividen kepada setiap pemegang satu lembar saham biasa. Rasio ini penting artinya bagi para investor karena besar kecilnya dividen yang dapat mereka peroleh sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya laba perusahaan. Jadi semakin besar semakin bagus. Semakin banyak lembar pemegang saham biasa, maka semakin bagus. Jadi earning per share, jadi per lembar saham.
Ada namanya price to earning ratio. Rasio ini bermanfaat untuk mengukur kelipatan harga jual saham biasa dari per lembar saham yang dapat dihasilkan. Rasio ini juga bermanfaat untuk memprediksi kemampuan dalam menghasilkan laba atau earning power di masa yang akan datang. Jadi ini kalau tadi itu per lembar, kalau ini kelipatan harga jual. Bagaimana kita mampu melihat dari saham yang kita punya, bagaimana prediksi di pasar, bagaimana harga jualnya. Nah, kelipatannya itu bisa kita lihat. Diukur dengan harga pasar per lembar saham biasa dibagi laba per lembar saham biasa. Ada namanya dividend payout ratio. Rasio ini bermanfaat untuk mengukur besarnya sebagian dari laba bersih dari yang dibagikan sebagai dividen kepada setiap pemegang satu lembar saham biasa. Rasio ini sangat penting artinya bagi investor jangka panjang yang lebih berorientasi pada keuntungan investasi yang berupa dividen. Nah, ini diukur dengan dividen atau pembagian per lembar saham biasa. Nah, kalau saham itu ada namanya saham biasa, ada namanya saham preferen. Kalau saham biasa itu saham yang umum diperdagangkan. Kalau saham preferen itu kita bisa memilih. Ada namanya percentage of earning retained. Diukur dengan laba bersih dikurangi semua total dividen dibagi laba bersih. Nah, tujuannya apa? Mengukur bagian laba yang tidak dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham. Ya, karena laba kan sesuai dengan RUPS, tidak semua itu dibagi untuk dividen. Bisa juga dimasukkan sebagai laba ditahan, bisa juga dimasukkan kepada laba operasional. Itu tidak semua, dan bisa saja juga tidak dibagi sebagai dividen, tergantung rapat umum pemegang saham. Nah, rasio ini sangat penting artinya bagi investor jangka pendek yang lebih berorientasi pada keuntungan investasi berupa capital gain. Nah, ini percentage of earning return ini sangat cocok bagi investor-investor pemula yang jangka pendek karena orientasinya capital gain atau selisih antara harga beli dan harga jual, itu disebut capital gain. Dividend yield diukur dengan dividen per lembar untuk saham biasa dibagi harga saham per lembar saham biasa. Nah, rasio ini bermanfaat untuk mengukur besarnya tingkat pengembalian yang dapat dihasilkan dari setiap penanaman modal pada satu lembar saham apabila investasi itu dilakukan pada saat ini. Dengan kata lain, rasio ini bermanfaat untuk mengukur besarnya opportunity cost atau biaya kemungkinan atau biaya peluang yang mungkin terjadi pada investasi saham. Oke? Ada book value. Diukur dengan total modal sendiri untuk saham biasa dibagi rata-rata tertimpa jumlah lembar saham biasa beredar. Rasio ini bermanfaat untuk mengukur seberapa besar nilai buku dari setiap lembar saham biasa yang beredar. Apabila dibandingkan dengan harga pasar per lembar saham, rasio ini sangat bermanfaat untuk menilai apakah harga pasar saham itu wajar atau tidak. Kita akan melihat, jangan sampai rasio yang di pasar sebenarnya harga saham itu sebenarnya dia biasa-biasa saja, namun karena dimainkan oleh spekulan maka dia naik. Nah, kita bisa melihat apakah ini wajar atau tidak. Kita bisa lihat, jangan ikut-ikutan. Nah, nanti kalau sekali lagi nanti kita akan berbicara di mata kuliah pasar modal dan di subbab pasar keuangan dan pasar modal ya. Price to book value diukur dengan harga pasar per lembar saham biasa dengan nilai buku per lembar saham biasa. Kelemahan yang paling urgent atau prinsipil dari rasio book value per share adalah lebih mencerminkan nilai historis atau nilai sebelumnya daripada nilai sekarang. Untuk mengatasi hal itu, maka nilai buku per lembar saham perlu untuk dibandingkan dengan harga pasar per lembar saham melalui rasio ini. Nah, ini kelemahannya bahwa rata-rata kan kalau kita bicara keuangan itu kan kita bicara masa lalu dan masa kini. Tapi bagaimana ke depannya? Nah, itu kita hanya bisa memprediksi. Oke, nah caranya memprediksi bagaimana? Nah, itu kita melihat kondisi, kita melihat bagaimana tren ke depannya. Nah, disitulah kita memutuskan untuk berinvestasi atau tidak. Perhatikan contoh laporan keuangan. Sekali lagi, perhatikan contoh laporan keuangan yang ada di tangan teman-teman. Singkatnya, rasio investor itu seperti ini: earning per share, price earning, percentage of earning return, dan lain sebagainya. Hasilnya seperti ini ya. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang stagnan. Oke, kita akan bahas. Kemampuan perusahaan dalam memberikan imbalan kepada investor di pasar modal di tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011.
Hal itu dapat dilihat pada lebih tingginya angka-angka rasio investor pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011. Oke, jadi kesimpulannya, walaupun sebenarnya di sini angka-angkanya juga ini masih bisa kita perdebatkan, karena earning per share-nya itu dia naik. Nah, price earning-nya dia justru turun 25, ini turun. Dividen per share naik. Dividend payout ratio ini juga turun. Nah, tapi overall itu book value-nya dia turun. Oke. Ini naik, tapi overall di rasio-rasio kuncinya ini sebenarnya sudah bagus. Oke. Jadi pada intinya perusahaan ini dia berjalan dengan baik, teman-teman. Oke, itu adalah rasio investor. Nah, kita sudah berada di bagian terakhir daripada pembahasan rasio investor. Silahkan kawan-kawan belajar lagi, silahkan kawan-kawan menonton lagi berulang-ulang. Jika ada yang belum dipahami, kita akan diskusi di grup kelas. Oke, dan kita tunggu untuk materi selanjutnya. Sampai ketemu teman-teman. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.